Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Viola Angelika Barubangun, NIRAM 20 2002 0200, kelas 6 SIG 3. Saya dari kampus STMIK Triguna Dharma Medan. Saya akan menjelaskan analisis periode faktor pada sistem pakar diagnosa penyakit THT. Penyakit THT sering dianggap remeh oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Tetapi, jika penyakit tersebut tidak segera ditangani, akan menimbulkan penyakit-penyakit yang lain. Sebagai contoh adalah batuk dan pilek yang terjadi atau terkadang tidak diperhatikan oleh masyarakat. Batuk disebabkan karena faktor cuaca dan kondisi tubuh yang kurang sehat. Begitu juga dengan pilek. Gejala batuk dan pilek jika tidak disegera ditangani, maka penderita akan mengalami telinga berair atau secara umum disebut congekan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya informasi. Adapun faktor penyakit-penyakit ada dua, yaitu congenital dan acquired pada penyakit bawaan sejak lahir. Sedangkan acquired adalah penyakit yang didapatkan atau bukan bawaan sejak lahir, seperti infeksi, trauma, neoplasma atau keganasan atau tumor, dan alergi. Berdasarkan sosiologi, sekitar 47,80% pasien rawat inap yang diderita penyakit telinga, hidung, dan tenggorokan atau disebut THT. Banyak terjadi di Provinsi Manado. Insiden sinustis merupakan penyakit yang cukup parah yang membuat orang memeriksa diri ke dokter, yaitu antara 1,3 dan sampai 3,5 per 100 kasus orang dewasa per tahun. A. Basis pengetahuan. Gejala penyakit THT yang dirasakan oleh pasien ditunjukkan pada tabel 1. Jenis penyakit THT difokuskan hanya pada jenis penyakit yang sering dikeluarkan atau dikeluhkan oleh pasien THT, yaitu otitis media akut, cerumen otitis eksterna, sinusitis atau rinitis kronis. Kode jenis penyakit dan jenis penyakit ditunjukkan nanti akan saya jelaskan pada tabel kedua. Tabel gejala tersebut ada tabel 1. Tabel pertama, gejala penyakit. Di situ ada kode dan gejala penyakit. G001 batuk, G002 bersin, G003 dahak mengalir di tenggorok, G004 demam, G005 hidung mumpet, G006 hidung mumpet pada hidung bagian sebelah, G007 hidung mumpet pada bagian sebelah secara bergantian, G008 ingus bau, G009 memiliki riwayat mengorek telinga, G0010 penciuman berkurang, G011 pendengaran berkurang, G012 pilek encer di kedua hidung, G013 pilek, G014 sakit kepala, G015 telinga berair secara kurang dari 2 bulan, G016 telinga berair secara lebih dari 2 bulan, G017 telinga berair bau selama kurang 2 bulan, G018 telinga mumpet, G019 telinga gatal, G020 telinga nyeri, G021 tenggorokan nyeri, G022 telinga nyeri saat mengunyah, G024 telinga mendengung, G024 telinga mendengkur G024 tidur mendengkur. Ada juga tabel jenis penyakit. Di situ ada kode P001 otitis media akut atau OMA, P002 serumen atau kotoran telinga, P003 otitis eksternal OE. Keempat, P004 sinusitis, P005 rinitis kronis.
Adapun rule CV, penerapan metode CF pada sistem pakar pengeluaran beberapa rule berupa variabel atau gejala dengan simbol G yang diberikan oleh pakar. Data sampel penyakit pasien berupa data rekan medis pasien penyakit THT oleh Dr. M. Agus Sugiarto, PS, THT, periode bulan Februari 2018. Nilai bobot dibutuhkan untuk setiap gejala pada setiap penyakit. Pakar memberikan skala nilai bobot untuk setiap gejala antara 0,2 sampai 1,0 rule yang berisi gejala dan nilai bobot dari pakar untuk setiap penyakit ditujukan pada tabel ketiga. Tabel ketiga itu adalah rule. Nomor 1, IF G001 atau 0,8 NG004 atau 0,8 NG011 atau 0,6 NG013 atau 0,8 NG014 atau 0,4 NG016 atau 0,8 NG020 atau 1,0 NG023 atau 0,6 10 P001. Kedua, IF G009 atau 0,4 NG011 atau 0,8 NG018 atau 1,0 NG019 atau 0,2 10 P002. Ketiga, IF G009 atau 0,8 NG011 atau 0,8 NG016 atau 0,4 NG018 atau 0,6 NG019 atau 0,8 NG20 atau 1,0 NG023 atau 0,6 10 P003. Ada juga keempat, IF G004 atau 0,4 NG003 atau 0,8 NG004 atau 0,4 NG005 atau 0,4 NG006 atau 0,6 NG010 atau 0,6 NG12 atau 0,6 NG014 atau 1,0 10 POO2 atau P004. Kelima, IF 0,10 atau 0,6 NG007 atau 0,8 NG012 atau 1,0 NG013 atau 1,0 NG005 atau 0,8 NG002 atau 0,8 NG014 atau 0,4 10 P005. Keempat, perkalian nilai bobot user atau BU dengan nilai bobot pakar BP atau rule. Pasien pertama, kemungkinan 1 sinusitis, kode gejala G001, BU 0,6, BP 0,4, BU-BP atau CF 0,24. Kedua, 9014, BU 0,6, BP 1,0, BU-BP CF 0,60 dan seterusnya. Adapun kemungkinan kedua, dentitis kronis, kode gejala G014, BU 0,6, BP 0,4, BU-BP CF 0,24. Kedua, G005, BU 0,8, BP 0,8, BU-BP 0,64 dan seterusnya. Adapun pasien B, kemungkinan 1 serumen. Di situ ada juga nomor kode gejala BU-BP atau BU-BP CF. Kemungkinan kedua juga di situ ada gejalanya BU-BP dan BU dan BP CF. Kemungkinan pertama, kode gejalanya G018,
BU 0,8, BP-nya 1,0, BU BP CF 0,80. Kode gejala kedua G011, BU 0,8, BP-nya 0,8, BU BP CF 0,64 dan seterusnya. Begitu juga dengan kemungkinan kedua dengan otitas eksternal. Kode gejala 6019, BU 0,6, BP 0,8, BU BP CF 0,48. Kode gejala kedua G009, BU 0,6, BP 0,8, BU BP CF 0,48. Ada juga G011, BU 0,8, BP 0,8, BU BP atau CF 0,64. Adapun yang terakhir pasien B, kemungkinan kedua kode gejala G018, BU 0,8, BP 0,6, BU BP 0,48. Adapun pasien C, kemungkinan 1 otitis eksternal. Di situ juga ada kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua serumen. Kode gejala pada pasien C. Pertama, G020, BU 0,6, BP 1,0, BU BP 0,60. Kedua, G019, BU 0,6, BP 0,8, BU BP CF 0,48. Ketiga, G009, BU 0,6, BP 0,8, BU BP 0,48 dan seterusnya. Kemungkinan kedua serumen. Kode gejalanya yang pertama G018, BU 0,8, BP 1,0, BU BP CF 0,80. Kode gejala kedua G009, BU 0,6, BP 0,4, BU BP atau CF 0,24. Kode gejala ketiga G019, BU 0,6, BP 0,2, BU BP atau CF 0,12. Pasien D atau pasien terakhir kemungkinan 1 rinitis kronis atau dan kemungkinan 2 sinusitis. Kode gejala yang pertama G012, BU 0,8, BP 1,0, BU BP atau CF 0,80. Gejala kedua gejala kedua G002, BU 0,6, BP 0,8, BU BP 0,48. Situ pun ada gejala kedua dalam kode gejala G014, BU 0,8, BP 1,0, BU BP atau CF 0,80. Adapun pasien A, kemungkinan 1 sinusitis. Pertama, interaksi pertama 0,48 tambah 0,24 dikali 1 dikurang 0,48 sama dengan 0,604. Kedua, 0,604 ditambah 0,48 dikali 1 dikurang 0,604 sama dengan 0,794. Ketiga, 0,794 ditambah 0,60 dikali 1 dikurang 0,794 sama dengan 0,917. Kemungkinan kedua rinitis kronis. Yang pertama 0,24 tambah 0,64 dikali 1 dikurang 0,24 sama dengan 0,726. Kedua 0,726 ditambah 0,60 dikali 1 dikurang 0,726 sama dengan 0,890. Pasien B, kemungkinan 1 serumen. Yang pertama 0,80 ditambah 0,60
0,928 sama dengan 0,945. Ketiga, 0,945 ditambah 0,12 dikali 1 dikurang 0,945 sama dengan 0,951. Kemungkinan kedua, sintesis eksternal. Pertama, 0,48 ditambah 0,48 dikali 1 dikurang 0,48 sama dengan 0,729. Kedua, 0,729 ditambah 0,64 dikali 1 dikurang 0,729 sama dengan 0,902. Dan seterusnya. Pasien C. Kemungkinan 1, antithesis eksternal. Pertama, 0,60 ditambah 0,48 dikali 1 dikurang 0,60 sama dengan 0,792. Kedua, 0,792 ditambah 0,48 dikali 1 dikurang 0,792 sama dengan 0,892. Ketiga, 0,892 ditambah 0,48 dikali 1 dikurang 0,892 sama dengan 0,944. Kemungkinan kedua, serumen. Pertama, 0,80 ditambah 0,24 dikali 1 dikurang 0,80 sama dengan 0,848. Kedua, 0,848 ditambah 0,12 dikali 1 dikurang 0,848 sama dengan 0,866. Pasien D. Kemungkinan rinitis kronis. Pertama, 0,80 ditambah 0,48 dikali 1 dikurang 0,80 sama dengan 0,896. Kedua, 0,896 ditambah 0,48 dikali 1 dikurang 0,896 sama dengan 0,945. Dan seterusnya. Kemungkinan kedua, sinusitis. Pertama, 0,80 ditambah 0,64 dikali 1 dikurang 0,80 sama dengan 0,928. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada yang salah kata atau ucapan saya, mohon maaf. Saya akhiri. Selamat malam dan terima kasih.